Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Nur Pratomo, CGP Angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Samberjo, Kabupaten Sragen. Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 pengimbasan budaya positif di SMK Negeri 1 Samberjo. Tujuan pembelajaran khusus pada modul 1.4 ini adalah CGP dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mereka mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Acara hari ini yang pertama kita akan membuka dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah yang terhormat Bapak Abdul Suryono, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Seluruh ibu bapak guru yang dihadiri rawuh hari ini yang kami hormati, lebih-lebih Bapak serangkai calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Negeri 1 Samberjo yang insya Allah sangat bisa kita banggakan. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di aula ini. Panjenengan adalah orang-orang yang dipilih dan terpilih untuk mengikuti kegiatan desiminasi bagaimana tentang modul 1.4 budaya positif. Ibu bapak yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa calon guru penggerak itu adalah merupakan salah satu kegiatan andalan dari kementerian yang kita tahu persis untuk proses seleksinya juga sangat-sangat tidak ringan. Persyaratannya juga salah satunya adalah masa kerja tidak kurang dari 10 tahun, artinya usia itu tidak boleh lebih dari 50 tahun. Kemudian secara administrasi jika sudah bisa kita masuk dalam pemilihan itu, ada sebuah proses seleksi tentang portofolio, artinya hal-hal yang kita lakukan seperti apa dulu, kemudian dimasukkan dalam sebuah deskripsi. Ketika panjenengan pernah mengikuti, ada sekian kata misalnya pertanyaan ini dibatasi ya. Jadi kalau ini 500 kata ya harus 500 kata itu kita menceritakan apa yang telah kita lakukan, pengalaman manajerial seperti apa, pengalaman kita melakukan apa, pendampingan seperti apa, dan sebagainya dan sebagainya. Bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lolos, itu berarti mereka memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi seorang guru penggerak. Setelah syarat memenuhi syarat, kemudian punya potensi untuk dididik menjadi guru penggerak, mengikuti proses pendidikan, kemudian nanti akan menghasilkan seorang pemimpin pembelajaran, ya, menghasilkan sosok-sosok yang mudah untuk bergerak dan menggerakkan orang lain. Secara otomatis kalau kita akan menggerakkan orang lain, kita harus memiliki sebuah ilmu yang paling memiliki keilmuan tinggi adalah ilmu yang up-to-date, ya, ilmu yang memang sedang ilmu yang sedang dikembangkan oleh kementerian. Kalau kita memang bekerja di lingkungan kementerian, berarti mau tidak mau kita harus mengupdate ilmu kita sesuai dengan yang sedang dikembangkan oleh kementerian. Dari sekian modul, salah satu yang harus kita sampaikan adalah
tentang budaya positif ya. Sebenarnya banyak sekolah-sekolah yang sudah menerapkan budaya positif ya. Salah satunya ada misalnya MMT atau banner ya, saya malu kalau datang terlambat misalnya, saya malu kalau tidak ikut upacara ya. Saya malu kalau tidak bisa memberi teladan kepada anak didik kita misalnya, saya malu kalau masuk ke kelas terlambat, saya malu kalau lingkungan tidak bersih ya. Jadi kita memang menyedihkan tadi saya katakan, kalau panjenengan melihat kebersihan di sekolah kita itu masih sangat-sangat memprihatinkan. Jadi kalau panjenengan keliling pagi hari ya, harusnya kita sudah siap jam 7 itu untuk pembelajaran, namun jam 7 masih harus nyapu ya, petugas kita ya. Tadi sampah itu masih berserakan di mana-mana, lantai juga masih tidak karuan. Padahal Ibu Bapak kalau panjenengan preso ya, untuk kebersihan itu kita boleh membayar outsourcing ya Bu Ayu ya, boleh menganggarkan. Artinya kalau tenaga-tenaga kita itu ya sudah kita dekati, kita ajak bicara, kalau memang tidak mau melaksanakan tugas sebagaimana mestinya ya, kita bayar outsourcing sah ya, di BOP boleh dianggarkan. Ini termasuk budaya positif. Lalu mereka mau bekerja apa gitu ya? Jadi bisa nggak mengerjakan administrasi yang memang menjadi tanggungan, karena jumlah tenaga pendidikan kita itu dihitung adalah lebih satu ya, sekali lagi lebih satu dari idealnya, karena jumlah robel dibagi 2 plus 1 gitu ya rumusnya. Kemudian kembali kepada budaya positif, nanti kita dengarkan teman-teman kita ya berempat berkolaborasi bagaimana akan menyajikan tentang perubahan paradigma, baik stimulusnya, responnya ya, kemudian bagaimana membuat sebuah kesepakatan kelas gitu ya. Kalau panjenengan diklat sering ya, kita di awal pertemuan itu ada kesepakatan kelas, siapa yang datang terlambat harus ini ya. Jadi kita melatih anak-anak itu berpikir konsekuensi ya. Jadi anak-anak itu muncul tanggung jawab, dia tidak takut itu karena dihukum gitu ya. Ini adalah syarat filsafat memang tinggi. Jadi bagaimana kita mengembangkan, bagaimana kita berkontribusi terhadap seperti segitiga restitusi ya Pak ya. Jadi kita masuk kepada pemikiran anak, ikut berkontribusi bagaimana anak itu menyelesaikan persoalannya sehingga anak itu bisa kembali kepada lingkungannya. Contoh sederhananya, misalnya ada siswa yang terlambat ya, padahal lingkungan aslinya dia berada di kelas ya, bagaimana anak itu muncul sebuah tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahannya, kemudian dia bisa kembali ke lingkungannya ya. Jadi budaya-budaya positif itu perlu kita pelajari, kemudian setelah kita memahami itu, kami berharap menjadi salah satu media, salah satu alat bagi kita untuk pembelajaran paradigma baru. Jadi budaya-budaya yang baik ya, itu selalu kita kembangkan, dan yang paling penting ketika sesuatu atau budaya-budaya baik itu bisa dilaksanakan di sekolah, sekolah itu harus bisa menciptakan lingkungan ya, lingkungan yang aman, nyaman kepada anak-anak didik, sehingga budaya positif itu bisa berkembang, bisa terbiasa, bahkan menjadi suatu kebutuhan. Itu indah sekali ya. Jadi kalau sesuatu itu menjadi kebiasaan, kemudian suatu ketika bisa menjadi kebutuhan. Kebutuhan itu kan secara ekonomi keinginan akan sesuatu gitu ya. Jadi keinginan akan sesuatu, bisa barang, bisa jasa yang harus dipenuhi agar hidupnya makmur, hidupnya sejahtera. Jadi kalau budaya positif itu nanti sudah menjadi kebutuhan kita bersama, maka cara menegakkan aturan dan sebagainya kita akan menggunakan logika pembelajaran dengan paradigma baru. Memang tidak mudah ya, memang tidak mudah, namun ini yang harus kita lakukan
selama kita bekerja di lingkungan kementerian, termasuk di PMN ya, itu kan semuanya ada sebenarnya di semuanya ada. Program guru penggerak itu sebenarnya representasi kalau yang bukan guru penggerak, kalau kita belajar PMN itu sampai kafah lah taruhan, itu sebenarnya kita sama gitu kan. Iya, jadi ada kegiatan ini dan sebagainya, kemudian kita diminta refleksi ya, kita diminta mengerjakan postes ya, mengerjakan postes nanti soalnya walu isi sama mulai kembali ini betul itu Bapak. Iya, isi kembali setelah dibaleni nanti nomornya ganti, mau nyantai nomor siji A, nomor siji lagi soal mau nomor siji dari nomor 5 tapi menang baleni menang betul. Iya, itu ya. Jadi memang ini yang harus kita jalani ya, tugas kami, tugas kita semuanya, mari kita saling mengingatkan ya. Bahkan rekanan kita yang mau membantu kita di SMK Pemandangan, SMK kita itu kan FASCO ya. FASCO itu kan singkatan Fastabiqul Khairat, artinya berlomba-lomba dalam kebaikan. Iya, jadi lembaga yang berani menjadi rekanan kita untuk maju di SMK PK pusat keunggulan saja, lembaganya adalah Fastabiqul Khairat. Apakah kita di dalam diri kita ya, tidak ingin berlomba-lomba untuk kebaikan. Ini ibu bapak yang diatur rawuh hari ini, harapannya nanti juga memberi warna ketika dengan melakukan pembelajaran, melakukan preservasi atau pendampingan kepada siswa, syukur mampu melakukan diseminasi kepada teman-teman kita yang belum mengerti, belum memahami atau tidak, atau karena keterbatasan jumlah yang harus hadir tidak bisa tahu hari ini. Jadi harapan kami semuanya termasuk teman-teman berbat guru penggerak, apa yang didapatkan oleh Pak Fendi, Pak Aku, Bu Hana, Bu Ayu itu juga nanti terdiseminasikan kepada seluruh warga. Jadi sekolah kita itu akan bergerak enak ya. Sekali lagi, kalau sama-sama memahami komandan upacara itu sampai menirem lainnya siap udah tapi anak gue malah istirahat ya, tidak bisa. Jadi harus kita bergerak bersama-sama, ciptakan lingkungan yang mendukung terlaksananya budaya positif gitu ya. Jadi nanti masih banyak lagi kegiatan teman-teman calon guru penggerak ini, mari kita berikan dukungan ya, karena siapapun yang menjadi guru penggerak akan menjadi pionir ya, menjadi sesuatu yang memiliki nilai plus untuk lembaga, termasuk kemarin berempat didampingi oleh calon pengajar praktek. Kalau saya tidak calon pengajar praktek ya tidak nganggur ya, bersama saya dan teman-teman yang diampuni juga sudah mengkaji visi-visi. Jadi persis kegiatannya seperti kita membuat KWSP gitu Pak. Guru penggerak juga berharap atau diharapkan berkontribusi melakukan kajian isi sekolah. Ya, jadi isi sekolah itu tidak ada mati, Bapak. Ya, jadi isi sekolah itu bisa secara periodik dikaji. Apakah masih relevan atau tidak? Ya. Apakah track atau rel yang kita jalani itu masih sesuai dengan visi di atas kita atau tidak? Ya. Kalau memang masih, setelah dikaji itu harus ada berita acara. Ya, jadi di dokumen Pak Sri Parkoto ada yang terkait dengan kajian visi-misi sekolah, termasuk tujuan sekolah. Ya, kemudian setelah dikaji kok ini masih relevan, berarti ada berita acaranya dan ditetapkan visi itu masih menjadi visi sekolah. Jadi akreditasi dinilai ya, ada penilaian tentang itu. Nah, kemarin teman-teman berempat didampingi pengajar praktek, kepala sekolah dan beberapa teman yang diaturi sudah melakukan kajian dan dinotula ya, bahwa visi kita yang baru itu dari redaksi, dari konten konstruksinya itu masih relevan. Karena apa?
visi sekarang itu harus baik implisit maupun eksplisit mengacu kepada profil pelajar Pancasila yang visi kita sudah terwujudnya kemarin secara tata bahasa Bung Roli juga sudah mengkritisi ya. Jadi saya yakin panjenengan sudah dimuat ya Pak Lasio profil pelajar Pancasila. Jadi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di visi kita diwakili dengan karakter yang mulia. Ya, jadi karakter ya. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, bernalarti, kreatif dan mandiri gitu ya. Jadi profil pelajaran Pancasila itu dengan tema-temanya yang ada itu harus masuk ke dalam kegiatan kita sehari-hari. Pak Indro dalam mengelola kesiswaan termasuk ekstrakurikuler itu sangat dekat sekali dengan pengolahan siswa kita kepada profil pelajar Pancasila. Jadi kita harus paham, kita tidak bisa lagi sekarang itu seperti membaca buku membuka halaman tahun kemarin dilaksanakan lagi, sudah tidak bisa. Ambil ini sudah tidak bisa. Ya, jadi kita harus betul-betul update, apalagi berulang kali kami matur ya, kita sebagai SMK Pusat Unggulan di Permendikbud itu SM yang sekolah penggerak itu hanya PAUD, SD, SMP, SMA di Permendikbudnya. Artinya apa? Kalau SMK itu dianggap SMK penggerak itu ya SMK Pusat Unggulan. Ya. Jadi tidak ada program SMK penggerak. Ya. Jadi seperti itu. Kalau SMA pernah meri yang SMA penggerak itu dananya hanya sekian. Ya, ternyata SMK Pusat Unggulan dananya bisa sampai di atas 1 M. Katanya atau pernah menyampaikan seperti itu. Ini Ibu Bapak yang perlu kami matur. Mari kita support teman-teman kita yang keempat yang sedang berjuang menjadi guru penggerak. Ya, jadi kita berikan dukungan nanti dalam siklus perjalanannya yang lain. Saya berharap juga menjadi seperti ini ya, menjadi calon guru penggerak. Semakin banyak guru penggerak di sekolah, maka cara melaksanakan kegiatan seperti sekolah penggerak itu akan semakin mudah ya. Semakin bisa disimpul-simpul itu bisa berjalan dengan baik ya. Jadi kami berharap betul kalau nanti ada ekses positif ya, dampak-dampak positif ya, karena ke depan sekarang sudah dilaksanakan seleksi kepala sekolah itu hanya diambil dari guru penggerak ya. Jadi guru penggerak diseleksi lagi, kemudian nanti diambil sebagai calon kepala sekolah. Sekarang dari 600 sekian di Jawa Tengah, kemarin terakhir ya lolos 250-an, kemudian nanti akan diambil 49 yang di bulan Maret itu akan dilantik mengisi kepala sekolah yang kosong yang diambil dari guru penggerak. Kalau di Sragen mungkin yang besi karena Pak Rahmat itu hampir pensiun ya. Itu nanti mungkin akan diisi dari salah satu guru penggerak. Salah satu yang masih lolos adalah alumni SMK 2 Bu Siti Nurjana ya, Bu Siti Nurjana yang di Miri ya, yang di Miri Bu Betty dan Modokan juga masih lolos ya. Mungkin suatu ketika teman-teman kita itu dalam sirkulasi regulasi berputar bisa menjadi pimpinan kita. Makanya dalam PKSP ya panjenengan pernah mengisi yang di sekolah panjenengan apakah ada kader talent pool ya, itu sama betul. Jadi talent pool itu adalah orang-orang yang sudah lulus talent scouting. Ya, talent scouting itu adalah seleksi terbuka. Ya, talent pool itu adalah yang sudah lulus talent scouting dan siap untuk ditempatkan. Ya, mungkin dengan mengisi gimana itu? Isi semua ada ini, ada kita tidak punya. Itu ya. Makanya saya selalu berpikir ini teman-teman mungkin enggak ya. Apakah
kepercayaan satu tingkat lebih tinggi, yaitu kepala sekolah. Ada 6 atau berapa ya, saya menulis rekomendasi untuk dinaikkan 1 grade ya. Bukan jabatan talentnya, tapi karena layak tidak layak ini kan enten deh. Jadi ini supaya dipahami. Sesuk malih karena ini tutup. Lek sesuk isi apa-apa. Nah, mungkin kembali budaya Pak Agung kali Mas Effendi itu sudah lulus talent scoutingnya ya, seleksinya, baru talent pool itu adalah menunggu penempatan. Nah ini kan jadi lucu gitu, jadi kita belum tahu tapi suruh isi. Saya kan orang menjelaskan ya, akhirnya yang usaha karena setiap tahun apa isi, karena saya harus isi 63, jadi mungkin apa bingung. Ini gitu Bapak ya, supaya pandangan juga besok perkembangan yang terbaru tentang konsep pendidikan. Memang kemarin saya meminta ke teman-teman berempat untuk Pak Joko Budianto dan Pak Kamto untuk ikut ya, karena walau bagaimanapun guru olahraga itu paling bisa berperan terkait dengan hal-hal yang budaya positif, tapi juga tentang gimana ya kita apa mendisiplinkan ya, tapi ternyata kalau itu salah langkah nanti masuk ke ranah apa ya, punishment ya, lebih kepada hukuman. Itu kan ngeri ya, apalagi zaman sekarang ya, kasus SMA Sumberlawan ya, hanya isu di video di apa viralkan menjadi sebuah persoalan. Jadi kalau jasa yang setiap tahun dari jadi guru tidak terlihat hanya karena dianggap melakukan sesuatu yang dianggap salah ya, padahal mengingatkan anak pakai jilbab, pakai kerudung itu kan hal yang tidak salah ya, tapi ternyata itu menjadi sebuah kesalahan. Dan yang ketika dinyatakan salah itu tidak hanya guru yang bersangkutan, secara otomatis kepala sekolah yang dengan akan makanya saya bahasa isu itu klausul 852 preventive action, tindakan pencegahan, jangan hanya corrective action. Jadi ada tindakan pencegahan. Dengan segala hormat kepada beliau berempat, monggo nanti kita sharing ya hal-hal secara materi kemudian yang bisa diterapkan di sekolah kita itu seperti apa. Kemudian betul kemarin yang disampaikan oleh Bu Sri, kami ingin berempat itu punya time schedule yang jelas ya, ini kapan dilaksanakan, bentuk actionnya seperti apa, sehingga kita mengukurnya bisa lebih pasti, tidak hanya sekedar ide gagasan yang nanti menjadi sesuatu yang abstrak. Itu ya Mas Bedi ya, jadi Mas Bedi, Mas Agung punya aksi nyata itu bentuknya seperti apa. Kemudian kalau panjenengan lihat di laporan PKB kita ya, terima kasih, upah kita itu ternyata jika dikomparasikan dengan sekolah lain kita sudah lebih bagus ya, saya menilai berapa 33 guru itu ternyata laporannya ya awal-awalnya, padahal ya sekolah lebih besar dari kita. Kalau coba sisi beberapa orang nyambung gitu ya, saya kira ini laporannya ini oleh nilai gitu ya, guru jenenge Suradi yang tanda tangan bisa jenenge Surani misalnya. Terus ini penting gimana yang ingin kerja ya, tolong dipastikan ternyata ya di antara kita itu kadang ada yang tidak paham menuliskan pangkat, golongan, jabatan, termasuk beliau Pak Suradi. Apa nggak tahu. Jadi Pak Suradi menulis jabatan itu guru ahli pembina. Ya, itu kan lucu. Nanti di bawah BKB, ala-ala Suradi. Jadi dia rapat dulu malah ya BPL, gimana? Ya, tidak ada jabatan guru ahli pembina. Itu pangkat itu guru ahli pembina, golongan 4A, jabatannya berarti guru ahli media. Nah, itu kan di sistem, jadi harus diperbaiki di kinerja. Di lain saya tanda tangan di luar aja belum masuk tadi. Tapi tidak apa-apa, justru malah tahu ya Mas tadi. Kalau tidak tahu kan ironis ya. Nanti ke sana tidak kok salahin nambah jabatan. Padahal tidak ada jabatan guru ahli pembina. Jadi 4A
ya kalau nanti menjadi guru ahli utama berarti 4B ya, maupun 4E secara kesimpulan. Enten Mas tadi Bu Ayu, Bu Hana, Pak Agung, semangat ya. Jadi panjenengan seperti yang berulang kali saya sampaikan, ketika panjenengan tentara itu di pangkate merah ya, itu kan paling bawah ya. Prada Prabu Koka dan sebagainya. Tapi kalau dia sudah minta izin, mohon izin menyiapkan, di sini nyiapkannya tetap kencang. Siap ya orang. Wah, karena saya pesan kalau kita nyiapkan rawan tidak ya. Jadi panjenengan misalnya meskipun di sini itu tidak senior, setelah memang ini profesi panjenengan menyampaikan kepada yang senior tidak apa-apa. Ya. Jadi inilah sebuah ilmu. Enak ya Mas Agung, tidak usah. Besok Mas Agung jadi kepala sekolah di sini misalnya kan boleh. P3K itu jadi kepala sekolah di sekolah negeri boleh. Regulasinya seperti itu. Malah pasti nanti perpanjangannya diperpanjang. Masa kepala sekolah 4 tahun nanti 2 tahun pas mulai lebih dekat tidak mungkin gitu ya Mas. Jadi boleh. Jadi monggo sambil belajar Mas Rabi mulai berpikir. Teman-teman guru penggerak tidak bisa dipungkiri itu kader dari Kemendikbud, harus diposisikan hal yang belajar tentang manajemen supaya ketika besok regulasi memungkinkan itu Allah mentakdirkan menempatkan beliau-beliau di posisi leader, rois ataupun kepala sekolah tidak memalukan alma mater SMK Negeri 1 Sambirejo. Oh Pak Agung, komite kelas Sambirejo apa pidato naik dua podium kita bagi ya jangan tapi Sambirejo berapa-apa. Nanti kita sudah mulai dipikirkan, yuk ini diberi kegiatan manajemen sekolah seperti Bu Ayu, ya itu sudah mengelola kegiatan tingkat sekolah kan, Bu Roli juga membantu Pak Surabi mengelola pegawaian tingkat 1 sekolah itu tidak mudah. Bu Roli mengingatkan Pak Sri Patoto, itu yang mesti rodok kepiye ya, tapi dengan bahasa yang santun, non sewu Pak, pasti akan Pak Sri Patoto. Oh gitu, Roli, terus misalnya. Enten ya, jadi terima kasih sekali Bapak sudah melakukan kegiatan ini. Semoga ini menjadi teladan ilmi kita semuanya dan kita niatkan kita untuk mencari ilmu terus ya supaya hidup kita tambah berkah ya. Seandainya kok di sini ya Allah berkehendak mencabut nyawa kita ya, kita sedang mencari ilmu maka nyawa kita dapat garansi Allah masyarakat yang mati sahih ya karena sedang mencari ilmu. Tadi saya baca di sini ya ada kepala SD usia 50 tahun kemudian sama satu kamar di hotel dengan guru P3K guru SD itu ya ternyata masuk di kamar itu jam 8 jam 9 kepala sekolahnya itu meninggal ya. Karena serangan jantung bingung bahwa sakamar orang bojone ya akhirnya serangan jantung mati malah terkuat semua ya karena dia meninggal satu kamar dengan yang bukan istrinya kan ironis ya. P3K otomatis tidak kuat akan dihentikan. Jadi ini perlu kami sampaikan supaya kita lebih berhati-hati. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah. Saya wakil teman-teman berempat mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Bapak Kepala Sekolah atas dukungan, support, moral, material, motivasi tidak hanya 100% tetapi 1000%. Betul 1000%. Juga ada Pak dikalikan 10. Juga kami akan terima kasih yang luar biasa untuk Bapak Ibu guru yang juga senantiasa membantu kami, mendukung kami dalam setiap kegiatan guru penggerak. Juga mungkin memaklumi kami kalau di kelas-kelasnya guru kosong, kelasnya Pak Agung kosong, Pak Emily kosong, mungkin kami sedang melaksanakan tugas pelatihan gitu Bapak Ibu. Mohon juga ketika kami ada hal-hal yang kurang berkenan, kami juga mohon
bergerak. Betul, perubahan itu bukan sesuatu yang mudah. Revolusi itu tidak akan ada tanpa rasa sakit dan rasa jerih dan payah. Tetapi endingnya adalah bahwa nanti kita akan menikmati hasilnya. Untuk Pak Agung, setelah itu dan Bapak Ibu yang lain, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan apa yang sudah kami dapatkan di Guru Pembelajaran, yaitu tentang teori motivasi. Bapak Ibu guru yang hebat, mungkin pernah ya kita menginginkan sesuatu. Misalkan saya ingin di mata kepala sekolah menjadi atau suka dengan saya misalkan. Nah, itu ternyata ada sendiri seperti kata teori motivasi perilaku manusia itu. Menurut Danny Godson, ini ada 3 Bapak Ibu. Jadi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan pengumuman. Misalkan begini Bapak Ibu, siswa kita berangkat pagi. Wah, nanti seperti yang kita mulai laksanakan ya. Wah, nanti jam 7 kurang 6 sudah ditutup gerbang. Nah, ini jadi anak ini daripada saya nanti kena hukuman, mending saya cari aman, berangkat lebih pagi. Nah ini, jadi menurut dia ini adalah motivasi paling rendah. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi. Ya. Jadi misalkan gini Bapak Ibu, kita sebagai guru kadang bertanya atau siapa yang tanya tentang materi kita misalkan gitu. Mungkin tidak ada yang bertanya. Biasanya seperti itu di kelas ya. Biasanya seperti itu. Saya juga mengalami hal seperti itu. Kemudian kita ini Bapak. Kita ini nanti kalau kalian mau bertanya misalkan, kalau kalian mau bertanya nanti akan saya beri reward misalkan 1 buah buku. Ini jadi unsur anak ini atau motivasi anak ini tidak dari dalam diri sendiri, tapi dari ekstrinsik atau dari luar. Karena apa? Ingin mendapatkan imbalan yang Bapak Ibu akan berikan. Kemudian selanjutnya untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini adalah teori motivasi paling tinggi. Ya. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi seperti itu Bapak. Misalkan kita selalu membuat RPP di awal pembelajaran sebelum atau di awal semester. Nah, ini jadi kalau kita sudah ada motivasi dari diri kita sendiri, ada motivasi dari dalam diri kita sendiri, karena saya itu seorang guru misalnya. Kemudian kewajiban saya berarti memang membuat RPP di awal semester agar nanti pada saat saya mengajar nanti tidak bingung seperti itu ya. Kemudian sesuai dengan apa yang sudah kami rencanakan di awal semester. Nah ini, jadi motivasi paling tinggi itu adalah dari dalam sendiri atau dari diri kita sendiri pada diri.
kepada peserta didik atau murid kita, ayo mas, karena ini misalnya ini untuk masa depan kalian sendiri. Bila nanti kalian belajar sungguh-sungguh, nanti kedepannya akan menjadi orang-orang yang cerdas. Kemudian untuk yang kompeten, siap bersaing di era globalisasi, atau misalkan nanti kalau pada saat kita mencari pekerjaan, nah itu nanti pasti kamu sudah disiplin. Nah seperti itu Bapak Ibu. Next. Nah ini dari Bapak Kabinda Kiai Haji Mandara. Mungkin Bapak Ibu sudah berhasil dengan beliau, karena kemarin mungkin di PNM banyak sekali muncul salam dan bahagia. Nah ini ternyata yang mencetuskan salam dan bahagia itu adalah dari Bapak Kadin. Kemudian merdeka, menurut Kiai Haji Mandara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana kita nanti dengan siswa atau para siswa itu nanti kita tidak cuma pemerintah, tapi siswa itu ada keinginan untuk maju atau belajar. Next. Kemudian hukuman dan penghargaan dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas sekolah. Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Nah ini ya. Jadi misalkan siswa terlambat masuk ke kelas, kemudian kita tanya, dari mana kamu? Saya dari kantin Pak, misalkan. Kemudian itu nanti kita tidak boleh menghadir. Ya udah, kamu tidak boleh masuk pelajaran saya karena kamu terlambat. Nah, ini nanti akan menjadi siswa mungkin pendendam. Wah, Pak Agung ini telat speaking ya orang itu. Nah, ini nanti jadi kemudian di penghargaan seperti yang kami sampaikan tadi, kamu nanti misalkan kalau masuk terus di jam pelajaran saya, akan saya beri nilai minimal 70. Berarti anak ini dia inginnya aku pengen lebih terus, nanti biar tidak ada lebih dan sebagainya. Seperti itu. Next. Nah ini kemudian dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman Bapak Ibu. Jadi karena itu nanti unsurnya dari X atau dari luar, tidak dari dalam diri siswa sendiri. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Jadi pengaruh jangka panjangnya misalkan siswa itu nanti cuma ingin melaksanakan apa yang kita sampaikan karena ingin mendapatkan penghargaan yang kita berikan. Kemudian penghargaan dan hukum. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Nah, efektifnya itu nanti untuk jangka panjang, ya benar. Karena mungkin siswa ini di awal dengan iming-iming yang kita sampaikan ini tadi, siswa cuma bertujuan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tadi. Nah, jangka panjangnya itu nanti dia atau si anak tersebut tidak bisa atau tidak ada motivasi dari diri sendirinya. Nah ini dari penghargaan menentukan kualitas. Kualitas apa Bapak Ibu? Yang pertama itu tadi, jadi pengen mendapatkan apa yang akan kita berikan tadi. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Terus penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi si anak tersebut tidak
mendapatkan atau mempunyai motivasi dari dalam diri. Kalau kita lihat di mungkin cuma di PBSM atau yang lain juga seperti itu ya. Jadi anak-anak ini sedikit agak susah untuk diajak belajar dan sebagainya. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingatkan beberapa hal. Nah, ini yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Oh, jadi kamu itu memang anak-anak yang disiplinan dan sebagainya. Kemudian beri pengakuan secara pribadi. Jadi tidak di depan di depan kelas kita memuji anak-anak itu misalnya. Beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Jadi si A kamu seperti ini, si B seperti ini dan sebagainya. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Jadi proses untuk mengambilkan motivasi dari dalam anak tersendiri. Kemudian contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kalimatnya adalah yang satu pembukaan. Kemarin saya perhatikan, kemudian kamu sudah mulai masuk tepat waktu misalnya. Kemudian nilai kebajikannya rasa empati, berarti kita mulai perhatian dengan anak tersebut. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai nilai kebajikannya adalah kepedulian atau peduli. Kita peduli dengan murid kita. Kemudian situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi si anak tersebut peduli dengan teman-temannya. Kemudian terima kasih untuk ini. Jadi kita biasakan kepada sekolah untuk menyampaikan kalimat-kalimat yang mungkin bisa dicontohkan ke depan. Next. Nah ini Bapak Ibu, jadi di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Untuk hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalkan kamu karena terlambat masuk kelas saya, kamu tidak boleh atau tidak usah mengikuti pelajaran saya. Dan nanti akan menjadikan si anak tersebut pasti sakit hati atau menyakitkan. Misalkan, wah ini nanti akan menimbulkan sesuatu yang mungkin dendam. Kemudian konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Jadi misalkan kita di awal sudah membuat peraturan kelas ya. Kalau kamu misalkan terlambat 15 menit harus push up di kelas saya. Nah kemudian membuat anak sakit fisik maupun hatinya. Kemudian untuk konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan. Misalkan saya itu sering di kelas pada saat menemukan gerbang besok untuk jam 6.55. Ini karena saya malu. Pak, ya di sekolah kita tidak mahasiswa saja yang diberlakukan seperti itu. Guru juga seperti itu. Bagaimana Pak? Oh siap saya bilang seperti itu. Karena Bapak Ibu guru dari pagi kalau aku terlambat masuk jam 7 sudah tidak bisa absen gitu. Kami sampaikan seperti itu. Karena benar ya Bapak Ibu, kita di Sinaga dan kalau kita terlambat pasti akan merekam seperti itu. Nanti yang menyampaikan apa yang menegur langsung Bapak Kepala Sekolah biasanya seperti itu. Kemudian paksaan, hukuman pasti dipaksa, terpaksa. Kemudian konsekuensi adalah stimulus atau tanggapan. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman
konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Terus anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman membuat marah, rasa bersalah, dipermalukan, atau merasa tidak dihargai. Kemudian konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, dihasilkan untuk sementara atau time out. Itu jadi sebagai perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah ini. Kemudian di pembelajaran di guru penggerak juga disampaikan apa itu restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi baik bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, seperti yang di awal tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa bila ada siswa yang nanti tidak sesuai peraturan di sekolah, harapannya untuk di model pembelajaran sekarang kita tidak langsung menghardik atau menghukum anak tersebut, tapi bagaimana caranya kita harus menyampaikan restitusi agar anak tersebut kembali lagi ke kelompoknya. Gitu. Nah, kemudian untuk restitusi ini nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Bu Roli. Gitu ya. Lanjut Bu Roli. Nah ini. Kemudian identitas gagal, identitas sukses. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Jadi misalkan begini, anak tersebut datang terlambat. Nah, mengapa datang terlambat? Sebetulnya karena mungkin di rumah harus menunggu sepeda motornya dipakai orang tuanya ke sawah misalnya. Nah ini nanti bagaimana caranya kita memberikan solusi kepada anak tersebut agar kedepannya tidak lagi seperti itu. Misalkan nanti mungkin bisa kita sampaikan ke orang tuanya karena peraturan di sekolah itu masuknya harus kurang dari jam 7. Bagaimana caranya si anak tidak terlambat karena menunggu sepeda orang tua tersebut misalnya. Lanjut dulu ayo. Nah, kemudian yang materi kedua adalah kebutuhan dasar manusia. Di kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5. Yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. 4 adalah kesenangan. 5 adalah kekuasaan. Jadi kelima ini nanti bila sudah terpenuhi, bila sudah seseorang sudah terpenuhi, maka dia biasanya bisa bertindak disiplin. Apa itu kebutuhan bertahan itu? Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan. Kalau kita sendiri tidak sehat, kalau kita untuk belajar di kelas atau menyampaikan pembelajaran di kelas, kita sendiri saja membawa merasakan kesehatan kita tidak enak. Jadi ini adalah kebutuhan yang primer atau yang pertama, kebutuhan bersifat biologis. Lanjut dulu itu. Kedua, kasih sayang dan merasa diterima. Jadi bagaimana si murid tersebut merasa disayang oleh gurunya dan diterima untuk menjadi kelompok di kelas tersebut.
Nah, kebutuhan ini juga termasuk psikologis. Nah, mungkin Kevin lebih paham di kebutuhan yang kasih sayang seperti itu. Kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atau atas kemampuannya. Jadi anak tersebut harus kita sampaikan atau kita ingatkan bahwa ternyata anak tersebut memang benar-benar pintar atau pandai. Nah, kemudian kalau tidak kita akui, mungkin anak tersebut akan bisa membuat sesuatu yang bagaimana Bapak Ibu ini bisa mengakui bahwa saya itu benar-benar pintar. Nah, mungkin malah dengan sesuatu yang negatif seperti itu. Kemudian kebebasan atau kebebasan atas pilihannya. Seperti yang kita tahu bahwa seseorang pasti memiliki atau ingin bebas. Nah, cuma memang di siswa-siswa kadang bebas yang negatif ya Bapak Ibu. Nah, itu bagaimana kita sendiri harus juga bisa memahami materi selanjutnya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di materi ini nanti ada 3 sub ya. Yang pertama adalah kontrol dari Dr. William Kaiser. Kemudian makna disiplin positif. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini Bapak Ibu. Untuk di materi ini coba Bapak Ibu nanti mencoba untuk kepalang tangan ya. Jadi nanti berdua silakan, kami mohon untuk yang pertama ya. Yang pertama silakan mengepalkan tangan. Kemudian yang lain satunya silakan mencoba untuk berusaha semaksimal mungkin agar bisa membuka kepala tangan dari si A tadi. Coba Bapak Ibu. Sebisanya bisa diadik ataupun dipaksa atau mungkin dengan cara dengan halus, misalkan permintaan dengan halus dan sebagainya. Coba. Nah, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Iya, jadi dari kegiatan tersebut, apakah Anda mampu membuka kepala tangan dari teman Bapak Ibu atau tidak bisa Bapak Ibu? Oh ya, ada yang bisa, ada yang tidak ya. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi di sini adalah menurut teori dari Glaser tadi, siapakah sesungguhnya yang mempunyai kontrol, yang menutup kepala tangan atau yang membukanya? Nah, ini pertanyaannya Bapak Ibu. Ya, benar sekali Bu. Jadi sebenarnya yang memiliki kontrol itu adalah yang mengepalkan tangan. Jadi yang satunya berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya bisa membuka kepala tangan tersebut. Tapi karena kepala tangan, di dalam kepala tangan tersebut ada sesuatu yang sangat berharga, jadi yang mengepalkan tangan tadi berusaha semampunya dan sekuat tenaga untuk tidak melepaskan kepala tangan tersebut. Gitu ya. Jadi intinya yang mempunyai kontrol penuh atas diri kita sendiri adalah diri kita sendiri.
memegang teguh apa yang kita miliki ataupun sesuatu yang berharga bagi kita. Oke, jadi ini adalah contoh dari kepala tangan tersebut. Nah, untuk teori kontrol dari Dr. William Glasser, miskonsepsi tentang teori kontrol yang pertama adalah ilusi guru mengontrol siswa. Jadi sebenarnya apakah benar bahwa guru itu mampu mengontrol siswa? Nah, ternyata di sini salah ya Bapak Ibu. Jadi itu hanya ilusi bahwa sekolah-sekolah positif aktif dan bermanfaat. Jadi siswa itu tidak bisa kita kontrol kalau mereka sendiri tidak memberikan kontrol atas dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah, mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang merasa berhak memaksa, ini sudah kurang. Nah, kemudian yang kedua adalah makna disiplin positif. Nah, kira-kira kalau ibu bapak dengan kata disiplin itu yang terbesit pertama adalah apa? Jadi sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, sejarah pemikiran dari Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 2001. Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Diana juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, kemudian yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama adalah peduli, kedua rajin, ketiga integritas, dan terakhir adalah rasa hormat. Nah, kemudian yang disiplin ini keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kebersihan, kesantunan, keadilan, pengabdian, komitmen, kreatif, berganti, bijaksana, dan seterusnya. Nilai-nilai kebajikan universal ini juga nanti akan termuat dalam P5BK atau Profil Pelajar Pancasila. Kemudian Ibu Primaria program PYP 9 pilar karakter, petunjuk seumur hidup, dan The Seven Essential Virtues. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kita di sini di paradigma baru ini kita diharapkan melaksanakan yang namanya keyakinan kelas, tidak lagi peraturan kelas. Kenapa Bapak Ibu? Kira-kira kenapa ya? Ya, ini coba kita bahas dulu. Pedoman pelaksanaannya. Pertama, melibatkan peserta didik, hindari kata tidak boleh dan jangan, disyaratkan menggunakan kata-kata yang positif. Kedua, bahasa mudah dipahami dan dilengkapi dengan gambar agar siswa tertarik. Kalimat disusun secara ringkas, padat, dan jelas. Yang ketiga, dibuat di setiap kelas, dipajang agar terbaca. Jadi siswa nanti bila mana ada yang lupa bisa melihat di dalam pajangan di kelas tersebut dan menandatangannya bersama-sama agar siswa nanti, oh ini ada tanda tangan saya, berarti siswa-siswa tersebut sudah meyakini atau menyepakati apa yang menjadi keyakinan kelas. Kemudian, nah ini pertanyaannya tadi, mengapa tidak peraturan saja?
Menurut saya kalau keyakinan kelas itu berasal dari siswa tersebut, sedangkan untuk peraturan kelas itu sesuatu yang sudah ditetapkan oleh sekolah, misalnya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Andi. Jadi benar ya, betul sekali apa yang dikatakan Pak Andi tadi. Bila nanti kita masih menggunakan yang namanya peraturan kelas, siswa tersebut biasanya merasa terbebani. Jadi seperti peraturan disiplin dan sebagainya. Di sini diharapkan kita menggunakan keyakinan kelas, karena seperti yang sudah saya sampaikan di depan tadi, bahwa kita diharapkan bisa menumbuhkan dari intrinsik atau dari dalam diri sendiri, dari dalam peserta didik tersebut, bukan dari luar. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ya pastinya itu untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang ada. Kemudian ini ya, jadi bisa kita lihat di depan atau di layar. Pertama adalah peraturan kelas. Ya, peraturan kelas kemudian naik menjadi keyakinan kelas. Nah, setelah itu, setelah setiap kelas kita buat keyakinan kelas, kemudian akan menjadi lingkungan yang positif. Nah, pada saat lingkungan semuanya sudah positif, Bapak Ibu semua sudah melaksanakannya, nanti akan terbentuklah yang namanya budaya positif, seperti yang dikehendaki pada paradigma baru saat ini. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah restitusi atau 5 posisi kontrol. Seperti yang saya sampaikan di depan, apa itu restitusi dan sebagainya. Nah, ini akan kita bahas lagi. Untuk posisi kontrol dulu, ya, itu ada 5 Bapak Ibu. Nah, nanti coba kira-kira kita sudah pada posisi yang mana? Apakah posisi pendukung, membuat merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, yang kita sudah pada manajer atau yang paling tinggi dan diharapkan pada paradigma baru ini. Kemudian untuk penghukum, ini biasanya penghukum itu bersifat spontan Bapak Ibu. Jadi misalkan ada yang siswa terlambat, pasti di situ langsung dimarahi, dihukum, dibuat hukuman sesuai spontan dengan apa yang diinginkan Bapak Ibu guru tadi. Nah, kemudian kata-kata yang biasa disampaikan ini adalah patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini. Kemudian kamu selalu saja. Nah, jadi ini langsung anak itu dijudge di sini atau dihakimi di situ Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nah, ini biasanya nanti Bapak Ibu guru menyampaikan apa kesalahannya, kemudian nanti si anak ini dibuat seakan-akan siswanya bersalah, betul-betul bersalah. Nah, yang kata-kata yang biasa muncul adalah ibu sangat kecewa sama kamu. Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu? Nah, ini kamu berbuat begini. Nah, ini mungkin akan disampaikan oleh orang tua agar siswa itu merasa benar-benar rendah dan salah. Kemudian yang ketiga adalah teman. Nah, ini mungkin sering sekali dilaksanakan seorang bapak guru yang di tingkat SMA atau SMA seperti itu. Jadi siswa kita rangkul, ya. Kemudian
kemudian nanti biasanya sering atau senang bercanda dulu dengan anak tersebut agar anak itu respect dengan kita, tapi tidak kita sadari bahwa nanti yang akan terjadi Bapak Ibu bila siswa tersebut nanti akan bertemu dengan guru yang lain, mungkin mereka akan tidak akan kurang respect. Karena apa? Sudah respect dulu dengan guru siswa tadi yang menjadi seorang teman. Jadi misalnya ada masalah, wah saya punya dekingan misalnya, saya sudah dekat dengan Pak Agung, nanti masalah pasti diselesaikan dengan Pak Agung atau saya dibantu oleh Pak Agung. Karena apa? Sudah menjadi teman saya. Nah, kata-kata yang biasa muncul adalah, ayo bantulah Bapak ya. Nah, jadi seperti guru itu nanti akan mengharapkan bantuan dari siswa tersebut agar tidak menyalahi aturan yang ada. Kemudian ya sudah, kalau ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ini yang saya sampaikan tadi. Siang ini nanti akan mencari suara atau perlindungan kepada guru tersebut. Kemudian yang keempat adalah monitor atau pemantau. Nah, seorang pemantau nanti biasanya mungkin tentang disiplin atau peraturan yang sudah ada. Ya. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Padahal itu sudah ada disiplinnya atau tata tertibnya. Kenapa kamu lakukan itu? Kemudian sanksi atau konsekuensinya. Jadi si guru pemonitor tadi akan melihatkan lagi sanksi atau konsekuensinya. Misalkan pada saat kita menjadi pengawas ujian, kebetulan ada siswa datang terlambat, kemudian di situ peraturannya kalau datang terlambat sudah tidak dapat jam tambahan atau waktu tambahan untuk mengerjakannya. Ya sudah, nanti biasanya Bapak Guru akan memantau atau menyampaikan, waktu kamu tinggal segini silakan dikerjakan dan tidak ada tambahan untuk mengerjakannya. Selesai tidak selesai harus dikumpulkan pada waktu itu. Ini biasanya seperti itu. Jadi tidak dicari dulu apa masalahnya dan sebagainya. Itu. Nah, kemudian yang diharapkan adalah Bapak Ibu menjadi manajer. Nah, manajer ini nanti pasti akan menyampaikan lagi apa yang sudah menjadi keyakinan kelas tadi atau budaya positif tadi atau nilai-nilai yang sudah diyakini di kelas tadi. Kemudian apakah kamu meyakininya? Bertanya, jadi tidak menghardik tapi bertanya. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi bahasanya juga lebih santai, tidak marah-marah, tidak melotot dan sebagainya, tapi lebih enak didengar peserta didik. Kemudian jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Ini untuk mencari solusi. Bagaimana si manajer tadi membimbing siswa agar mencari solusi sendiri. Kemudian apa cara kamu memperbaikinya? Jadi solusi tentang apa yang sudah dilaksanakan. Jadi untuk 5 posisi kontrol dulu lah. Kira-kira apa itu di posisi apa ya? Nah, ini bisa flashback kembali ke masing-masing. Harapannya nanti bisa sampai ke manajer atau paling tidak di monitor atau pemantau. Yang penting jangan sampai menjadi penghukum, karena di kurikulum Merdeka sendiri kita sudah tidak menggunakan penghukum siswa. Nah itu. Kemudian yang terakhir adalah restitusi atau segitiga restitusi. Jadi setelah kita nanti sudah sampai atau menjadi
Bila nanti ada masalah pada anak, itu nanti kita selesaikan dengan yang namanya segitiga restitusi. Nah, untuk segitiga restitusi tersebut ada 3 langkah kalau begitu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita kembalikan lagi dengan keyakinan keras yang sudah kita buat dengan anak-anak tersebut tadi. Nah, untuk kata-kata yang atau kalimat yang biasa disampaikan pada saat menstabilkan identitas, itu yang pertama adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Pasti di sini saya yakin semua orang pasti dilakukan. Mungkin Bapak Ibu sendiri juga pernah melakukan kesalahan. Tapi bagaimana caranya kita mencari solusinya? Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi kita tidak menodongkan siswa, tapi bagaimana kita bisa menstabilkan emosi atau dari dalam anak tersebut. Kemudian setelah itu kita laksanakan validasi tindakan yang salah. Nah, tindakan apa yang tadi disalahkan? Apakah kira-kira anak tersebut sudah paham kesalahan apa sih yang dilakukan tadi? Nah, kemudian katanya adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kembali lagi mungkin ke 5 kebutuhan dasar anak tersebut. Apakah anak tersebut ingin seperti apa dan sebagainya gitu. Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi misalkan siswa tadi yang seperti kemarin saya contohkan atau sudah saya lakukan dengan anak-anak gitu. Itu kemarin ada anak yang terlambat, kemudian kita coba menggunakan yang namanya segitiga restitusi ini. Nanti di akhir sesi ini akan diapayakan apa yang sudah kami laksanakan. Kemudian terakhir adalah menanyakan keyakinan atau kita kembalikan ke keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Nah, nanti kalau lupa berarti kita ingatkan kembali. Kita suruh anak tersebut untuk membaca keyakinan kelas tadi. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini jadi biar nanti rasa intrinsik dari siswa tersebut tumbuh lagi. Nah, kemudian langkah-langkahnya, langkah yang pertama menstabilkan identitas tadi. Kita semua melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Tadi menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Jadi harapannya kita bisa menemukan motivasi internal dari anak tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma, disiplin positif dan motivasi, keyakinan kelas, pemenuhan kebutuhan dasar, sisi kontrol, dan terakhir adalah restitusi. Nah, ini contoh dari kasus. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun, beliau memperhatikan bahwa pelajaran malah tidur-tiduran dan tak acuh pada pelajarannya. Kemudian, Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah satu kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh-acuh dan nilai-nilai yang tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar malah menjawab, tidak tahu. Ibu Dani pun menjawab sendiri, gimana kan Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya. Nah, ini kira-kira pada posisi apa?
pelajaran. Nah, posisi kalau apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pembelajaran pendekatannya kepada fajar, maksudnya adalah membuat merasa bersalah. Kalimatnya gimana kalau fajar tidak kasihan sama itu ya, itu sudah capek-capek mengerjakan pertama. Kedua, membaca sikap fajar, kira-kira bukan apa yang dilakukan oleh fajar. Nah, kebutuhannya adalah kebebasan. Karena apa? Fajar tiduran dan apa? Acuh. Kira-kira nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam proses tersebut? Apakah komitmen, rasa hormat, menghargai, bahwa diri, percaya diri, bijaksana, semangat, tanggung jawab, atau keteraturan? Bila mana sudah mengambil posisi penantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan dilakukan? Kalimatnya, ayo fajar, makanya jangan tidur dan lain-lain, perhatikan. Harusnya Yudhani tadi menyampaikan dengan kalimat ini, fajar akan mengetahui kelas bahwa murid tidak diperbolehkan itu sepanjang pelajaran berlangsung. Jadi bahasanya atau kalimatnya lebih berpihak kepada siswa. Kemudian gimana kan fajar? Kamu tidak kasihan sama kuliah, itu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Nah, kalimat yang harus dilaksanakan seharusnya adalah apa konsekuensi jika kamu tidak mengikuti pelajaran dengan baik. Jadi kita kembalikan lagi atau ke siswa tadi. Bila mana dari mengambil posisi mengajar, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Kalimatnya, ayo wajar, jangan lain-kali perhatikan. Harusnya ajar hal apa yang kita yakini selama proses pembelajaran berlangsung. Terus kemudian yang kalimat selanjutnya, gimana kalau wajar? Kamu tidak kasihan sama itu ya, itu sudah capek-capek mengajarkan ini. Kalau di manajer, berarti harusnya jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaiki diri? Jadi bagaimana caranya kita membangkitkan lagi motivasi institusi dari anak tersebut bahwa nah, ini adalah contoh-contoh yang sudah saya lakukan di dalam melaksanakan studi restitusi maupun keyakinan kelas baru. Kemarin kebetulan karena saya mengajar di TBSN, saya dengan kelas 11 TBSN 2. Yang pertama adalah menyusun keyakinan kelas bersama kelas 10-11 TBSN 2. Ini jadi saya membuatkan atau membagikan kertas stiker, kemudian nanti anak-anak tersebut akan menuliskan keyakinan apa yang diyakini. Jadi setiap siswa nanti akan menyampaikan satu kalimat disiplin atau nilai kebajikan yang ada kita sampaikan kepada ya. Kemudian setelah itu akan saya bacakan di sini Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti setelah ini akan direkam oleh sekretaris keyakinan apa saja yang kita yakini. Jadi tidak usah banyak-banyak keyakinan Bapak Ibu. Karena nanti anak nanti lupa. Ya. Kita ambil sedikit dulu saja. Nanti bisa mendengar dan sekretaris dari Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua adalah simulasi penanganan siswa atau permasalahan siswa dengan menerapkan sertifikat restitusi. Ya. Ini cuma fotonya Bapak Ibu, nanti bisa dilihat di YouTube atau bisa diputarkan ya. Bisa dibantu Pak Hadi. Video tadi di slide sebelahnya. Ya, skip dulu.
ini Bapak Ibu yang kemarin saya coba memperhatikan ketika restitusi di dua kasus yang berbeda. Kasus pertama siswa datang terlambat, kemudian kasus kedua siswa ketahuan mencontek. Jadi di sini kita tidak langsung mengakhiri ya, jadi beberapa saat lalu siswa kita panggil. Seperti ini guys. Ini kasus kedua yang kelas 11 SD. Suaranya tidak bisa muncul. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.